Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Baik yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, yaitu Ibu Masna Yudita SHM HUM, dan yang berbahagia teman-teman semua dari jurusan Perbandingan Mazhab kelas A. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Sherly Patricia Ramadhani, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua Putri Aprisia, dan yang ketiga Fitri Wahyuni. Baik, kami dari kelompok 2 akan membahas poin C, yaitu tentang sumber hukum perdata. Hukum perdata dapat diartikan sebagai kebalikan dari hukum pidana. Bila hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat dan negara, namun hukum perdata tidak demikian. Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam masyarakat. Jadi, hukum ini mengatur individu-individu dalam ranah hukum privat. Baik, poin A. Arti sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan suatu hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum, sehingga menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat. Yang dimaksud dengan segala sesuatu tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Bismillahirrahmanirrahim. B. Sumber dalam arti formal. Sumber dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. C. Sumber dalam arti material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat yang menentukan isi hukum. Keyakinan atau perasaan hukum individu atau anggota masyarakat dan pendapat hukum atau legal opinions dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. D. Kodifikasi dan sistematika hukum perdata. Sistematika artinya susunan yang teratur secara sistematis. Sistematika kodifikasi artinya susunan yang diatur dari suatu kodifikasi. Sistematika meliputi bentuk dan isi kodifikasi. Sistematika kodifikasi hukum perdata meliputi bentuk dan isi. Sistematika bentuk kitab undang-undang hukum perdata meliputi urutan bentuk bagian terbesar sampai pada bentuk bagian terkecil. 1. Kitab undang-undang tersusun atas buku-buku. 2. Tiap buku tersusun atas bab-bab. 3. Tiap bab tersusun atas bagian-bagian. 4. Tiap bagian tersusun atas pasal-pasal. 5. Tiap pasal tersusun atas ayat-ayat. E. Bagian Bugerlik Wetbook yang tidak berlaku lagi. 1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, maka bagian buku 2 Bugerlik Wetbook tentang benda sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dalam buku 1 Bugerlik Wetbook sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. 3.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka ketentuan-ketentuan tentang hipotek dalam buku 2 Bugerlik Wetboek tidak berlaku lagi, namun masih tetap berlaku bagi kapal laut yang berukuran 20 meter 3 ke atas. Demikianlah beberapa bagian Bugerlik Wetboek yang tidak berlaku lagi karena lahirnya peraturan perundang-undangan nasional di lapangan perdata yang menggantikannya. Pada masa yang akan datang, bagian-bagian Bugerlik Wetboek yang tidak berlaku lagi ini akan semakin banyak, sebab pembangunan hukum di negara kita juga menginginkan terbentuknya hukum perdata nasional yang akan menggantikan ketentuan-ketentuan dalam bentuk Bugerlik Wetboek itu. Sekian, terima kasih.